Soal nomor 7. Diketahui persegi panjang ABCD dan P merupakan titik di dalam persegi panjang. Jika PC sama dengan 8 cm, PD sama dengan 4 cm, dan PB sama dengan 7 cm, maka PA adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian, dan saya di sini akan berbagi ilmu tentang matematika. Dan pada video kali ini saya akan berbagi tentang materi teorema Pythagoras, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8. Ayo kita berlatih 6.1. Teorema Pythagoras. Bunyi dari teorema Pythagoras yaitu pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Kalau kita gambar, di sini misalnya saya punya segitiga siku-siku. Panjangnya yang di sini A, panjangnya segini B, dan sisi yang miring sini C. Berarti menurut teorema Pythagoras tadi kuadrat sisi miring, berarti sisi miringnya ini dikuadratkan, berarti C kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Berarti ini yang sisi siku-sikunya A sama B, berarti dijumlah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi dengan kata lain kita bisa menurunkan rumusnya. Kalau kita mau mencari A kuadrat berarti sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Karena di sini B kuadrat plus saya pindah ke sini jadi minus. Berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Dan B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Berarti materi ini yang merupakan kunci dari teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, langsung ke soal-soalnya, ke latihan 6.1. Soal nomor 1. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan nilai yang belum diketahui pada masing-masing gambar berikut. Di sini ada gambar dari A sampai F. Sekarang yang A dulu. Dari gambar itu, kita mau mencari nilai X. Untuk X di situ posisinya berada di sisi miring karena kedua sisi siku-sikunya adalah 12 sama 15. Berarti selain yang sisi siku-siku itu berarti sisi miring. Jadi kalau kita mau mencari sisi miring berarti di jumlah. Berarti sisi miringnya X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 12 kuadrat itu hasilnya adalah 12 kali 12, 144, ditambah 15 kuadrat itu 225. Jadi sama dengan kita jumlah 144 ditambah 225, hasilnya adalah 369. Karena di sini tadi masih X kuadrat, berarti supaya hasilnya X itu berarti kita akar. Berarti X sama dengan akar dari 369. Karena akar dari 369 hasilnya bukan bilangan bulat, jadi X-nya hasilnya langsung bisa kita tulis akar dari 369. Sekarang lanjut yang B. Di situ ada gambar segitiga siku-siku 5x sama 13. Kita mau mencari nilai x-nya, dan x-nya di sini kebetulan di sisi siku-sikunya. Berarti kita kurangi. Kalau kita kurangi berarti yang besar dikurangi yang kecil. Jadi x kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25. 169 dikurangi 25 hasilnya adalah 144.
Berarti X-nya sama dengan, karena di sini masih X kuadrat, kita mau mencari nilai X, berarti X sama dengan, balikannya kuadrat adalah akar. Jadi akar 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi nilai X adalah 12. Sekarang lanjut soal yang C. Di sini ada gambar 5,6 inci, A sama 10,6 inci. Untuk mencari A kuadrat, berarti di sini sisi siku-siku. Berarti kita kurangi, karena bukan mencari panjang dari sisi miring. Jadi yang besar kurangi yang kecil. 10,6 kuadrat atau miring kuadrat dikurangi yang bukan miring. Dikurangi 5,6 kuadrat. 10,6 kuadrat itu hasilnya adalah 112,36 dikurangi 5,6 kuadrat itu 31,36. Kalau kita kurangi hasilnya adalah 81. Jadi A-nya sama dengan akar dari 81. Akar dari 81 hasilnya adalah 9. Jadi A sama dengan 9 inci. Soal yang D, di sini ada gambar segitiga siku-siku, panjang sisinya A 9,6 meter sama 10,4 meter. Kita mau mencari nilai A, dan A di sini pada sisi siku-siku. Berarti kita kurangi. Jadi A kuadrat sama dengan yang besar dikurangi yang kecil. 10,4 kuadrat dikurangi 9,6 kuadrat. 10,4 kuadrat itu 10,4 kali 10,4 hasilnya adalah 108,16 dikurangi 9,6 kuadrat itu 92,16. Kalau kita kurangi hasilnya adalah 16. Jadi A sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 adalah 4. Jadi panjang A itu 4 meter. Sekarang nomor yang E. Di sini ada segitiga siku-siku, panjang sisinya 6, X sama 8. Kita mau mencari nilai X, berarti X berada pada sisi siku-siku. Berarti dikurang. Jadi X kuadrat sama dengan yang besar kurangi yang kecil. 8 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 8 kuadrat 64 dikurangi 6 kuadrat 36. 64 dikurangi 36 hasilnya adalah 28. Jadi nilai X-nya sama dengan akar dari 28. Karena akar 28 bukan bilangan bulat, jadi tetap X-nya akar 28. Ini saja. Sekarang lanjut soal yang F. Di situ ada segitiga siku-siku 7,2 kaki, 9,6 kaki, sama C, panjang sisi-sisinya. Sekarang kita mau mencari nilai C. Untuk mencari nilai C, karena di sini berada pada sisi miring, berarti ditambah. Jadi C kuadrat sama dengan 7,2 kuadrat ditambah 9,6 kuadrat. 7,2 kuadrat berarti 7,2 kali 7,2. Hasilnya adalah 51,84. Ditambah 9,6 kuadrat berarti 9,6 dikali 9,6. Hasilnya adalah 92,16. Kalau kita jumlah berarti hasilnya adalah 144. Berarti C sama dengan akar dari 144. Akar 144 adalah 12. Jadi panjangnya C itu sama dengan 12 kaki. Soal nomor 2. Tujuan dipasangkan kawat bubut pada suatu tiang telepon adalah untuk menopangnya. Kawat bubut dipasang pada tiang telepon setinggi 8 meter dari tanah. Pertanyaannya yang A, jelaskan cara yang akan kalian lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat tersebut. Pertanyaan yang B,
Tentukan panjang kawat jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah adalah 6 meter. Sekarang untuk yang A, cara yang akan kita lakukan untuk menentukan panjang kawat bubut tanpa mengukur langsung kawat adalah dengan mengukur terlebih dahulu jarak antara tiang dan kawat bubut pada tanah. Terus untuk yang B, jika jarak antara kawat dan tiang pada tanah 6 meter dan kawat dipasang setinggi 8 meter, maka panjang kawat dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Di sini untuk panjang kawat bubutnya, misalnya C, di sini jarak kawat dengan tiang, misalnya A, 6 meter tadi. Untuk tinggi pemasangan kawat pada tiang tadi diketahui 8 meter, misalnya saya tulis B, saya misalkan B. Jadi yang sini tadi A 6 meter, B 8 meter, C nya berapa? Karena kita mau mencari sisi miring, berarti ditambah. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi C kuadrat sama dengan A nya tadi 6, berarti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan 6 kuadrat 36 ditambah 64. Berarti C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64, hasilnya adalah 100. Jadi C sama dengan akar 100. Akar dari 100 itu hasilnya adalah 10. Jadi panjang kawat penyangga tiang telepon adalah 10 meter. Soal selanjutnya, nomor 3. Tentukan nilai X pada kedua gambar berikut. Di sini ada gambar yang pertama persegi digabung dengan segitiga siku-siku. Untuk yang ini 2 segitiga siku-siku. Di sini saya misalkan panjangnya Y, karena untuk bantuan nanti untuk mencari nilai X kita butuh panjangnya ini atau panjangnya Y dulu. Sekarang kita bahas untuk gambar yang pertama dulu. Di sini untuk nilai X-nya, karena di sini ada tanda sama persegi 12 meter, berarti panjangnya sini 12 meter. Di sini 20 meter dan X-nya itu pada sisi siku-siku. Berarti karena pada sisi siku-siku itu berarti dikurang. Jadi X kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 dikurangi 12 kuadrat 144. 400 dikurangi 144 hasilnya adalah 256. Berarti X sama dengan akar dari 256. Berarti X sama dengan 16. Sekarang untuk gambar yang kedua. Untuk gambar yang kedua, untuk mencari nilai X kita butuh Y dulu. Untuk mencari nilai Y, kita pakai segitiga siku-siku yang sebelah kiri. Jadi kita mau mencari nilai Y dulu. Karena Y di sini pada sisi siku-siku berarti dikurang. Jadi Y kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25. Jadi 169 dikurangi 25 hasilnya adalah 144. Jadi Y sama dengan akar 144. Y sama dengan 12. Kalau sudah ketemu Y, bisa kita mau mencari nilai X. Karena X pada sisi miring berarti ditambah. Jadi X kuadrat sama dengan 35 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 35 kuadrat, 35 kali 35, 1225 ditambah 12 kuadrat, 12 kali 12, hasilnya adalah 144. Kalau kita jumlah, hasilnya adalah 1369. Jadi X sama dengan akar dari 1369. Hasilnya adalah 37. Nomor selanjutnya.
Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Bukan segitiga siku-siku, karena 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat hasilnya tidak sama dengan 18 kuadrat. Lanjut soal nomor 5. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X, 15, dan X plus 5, tentukan nilai X. Jadi di sini yang sisi miringnya itu X plus 5, sisi siku-sikunya X sama 15. Jadi X kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan sisi miring X plus 5 kuadrat. Jadi X kuadrat plus 15 kuadrat hasilnya adalah 225 sama dengan X plus 5 kuadrat, berarti X plus 5 kali X plus 5 hasilnya adalah X kuadrat plus 10X plus 25. X kuadrat sama X kuadratnya ini saya hapus. Jadi di sini 25-nya saya pindah ke kiri jadi minus, plus jadi minus. Jadi 225 dikurangi 25 sama dengan 10x. 225 dikurangi 25 hasilnya adalah 200 sama dengan 10x. 10 kali berapa? 200, berarti x sama dengan 20. Jadi nilai x sama dengan 20. Soal nomor 6. Tentukan panjang AB dari gambar berikut. Di sini ada 3 gambar, A, B, sama C. Kita bahas yang A dulu. Di sini saya beri garis bantu lurus. Nah, berarti sekarang diperhatikan segitiganya AB sama di sini misalnya E. Nah, di sini tadi segini AD 4, BC-nya 3, berarti bagian yang kecil di sini 1. Terus sini ada tanda sama, berarti segini tadi 4, berarti segini juga 4. Kita mau mencari AB, berarti mencari sisi miring. Untuk mencari sisi miring berarti ditambah. Jadi AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 1 kuadrat 1. Berarti 17. Jadi AB sama dengan akar 17. Soal yang B. Di sini saya beri garis bantu, saya bagi 2. Kita mencari BD dulu. BD itu sisi miring karena siku-sikunya DC sama BC. Berarti BD kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat. 4 kuadrat 16 ditambah 7 kuadrat 49. Berarti 16 ditambah 49 hasilnya adalah 65. Berarti BD sama dengan akar 65. Sekarang kita mau mencari AB. Untuk mencari AB berarti mencari sisi siku-siku atau bukan miring, berarti dikurang. Jadi akar 65 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. Berarti 65 dikurangi 6 kuadrat 36. Hasilnya adalah 29. Jadi panjang AB sama dengan akar 29. Soal yang C. Ini AB-nya saya hubungkan. Di sini saya buat garis lurus. Ini juga lurus. Sekarang diperhatikan segitiga siku-siku ini. Panjangnya segini, ini 1, segini 3, berarti total 4. Untuk panjangnya yang sini 5.
Kita mencari AB berarti mencari sisi miring berarti ditambah. Jadi AB kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25. 16 ditambah 25 hasilnya adalah 41. Jadi AB sama dengan akar 41. Soal nomor 7. Diketahui persegi panjang ABCD dan P merupakan titik di dalam persegi panjang. Jika PC sama dengan 8 cm, PD sama dengan 4 cm, dan PB sama dengan 7 cm, maka PA adalah... Di sini saya beri garis bantu. Ini juga. Panjangnya segini, saya misalkan A. Segini B. Yang sini C. Yang sini D. Terus panjangnya PC tadi 8. Panjangnya PD 4, panjangnya PB 7. Kita mau mencari PA. Sekarang diperhatikan dulu pada segitiga ini. Berarti di sini segitiga siku-siku, sisi miringnya 4, panjangnya sisi siku-sikunya A sama C. Berarti A kuadrat plus C kuadrat sama dengan 4 kuadrat atau 16. Terus sekarang perhatikan segitiga yang ini. Berarti sini sisi-sisinya, untuk sisi siku-sikunya C sama B. Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 8 kuadrat, 64. Untuk yang selanjutnya diperhatikan segitiga yang sini. Berarti segini B, segini D. Sisi miringnya 7. Jadi B kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 7 kuadrat, 49. Ini kita jumlah. Berarti A-nya ada 1, berarti A kuadrat plus B-nya di sini ada 2, berarti 2B kuadrat plus C kuadratnya ada 2, berarti 2C kuadrat plus D kuadrat sama dengan 129. Terus di sini A kuadrat tetap, di sini ada 2B kuadrat plus 2C kuadrat. 2-nya saya keluarkan, berarti 2 dikali 2B kuadrat dibagi 2 berarti B kuadrat plus 2C kuadrat dibagi 2 berarti C kuadrat plus D kuadrat sama dengan 129. Berarti A kuadrat plus 2 dikali 64, 128 ditambah D kuadrat sama dengan 129. Berarti A kuadrat plus D kuadrat 128 ditambah berapa? 129 berarti 1. Jadi A kuadrat plus D kuadrat sama dengan 1. A kuadrat plus D kuadrat itu dengan kata lain adalah panjang PA. Jadi panjang PA sama dengan 1. Soal nomor 8. Seorang yang bernama Baskara menyusun sebuah persegi dan 4 buah segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi yang sama yaitu A, B, dan C ke dalam sebuah persegi yang mempunyai panjang sisi C. Pertanyaannya yang A, tunjukkan bagaimana kelima potong bangun datar yang disusun pada gambar bagian tengah dapat disusun untuk mengisi bangun yang paling kanan. B, jelaskan bagaimana teorema Pythagoras memuat dalam pertanyaan A. Yang A, apabila kelima potong pada gambar tengah disusun sehingga membentuk seperti pada gambar ketiga, maka susunannya seperti berikut. Untuk yang B, berarti di sini gambarnya tadi awalnya seperti ini, terus kita potong-potong jadi 4 bangun, segitiganya ada 4, berarti ini masing-masing saya pasangkan. Terus yang 2 segitiga ini juga saya pasangkan. Terus yang kecil saya taruh sini. Nah, selanjutnya berarti untuk luasnya dari persegi yang pertama itu adalah
C kuadrat karena panjang sisinya C. Untuk gambar yang kedua, berarti di sini panjang sisinya A, sini B. Berarti persegi panjang A kali B untuk luasnya. Untuk persegi panjang yang kedua, luasnya juga sama A kali B. Jadi ada dua persegi panjang, luasnya 2AB. Terus ditambah persegi yang kecil ini, panjang sisinya B min A. Jadi luasnya B min A kuadrat. Karena luas persegi adalah sisi kuadrat. Saya ulang lagi, berarti di sini ada dua persegi panjang sama persegi. Dua persegi panjang, panjang sisinya A dan B, berarti luasnya A kali B. Karena ada dua persegi panjang, berarti 2 kali AB. Ditambah luas persegi, berarti sisi kali sisi. Panjang sisinya di sini B min A, berarti B min A kuadrat. Berarti sama dengan 2AB ditambah B min A kuadrat, artinya B min A kali B min A. Berarti B kuadrat min 2AB plus A kuadrat. Di sini 2AB dikurangi 2AB berarti habis, berarti tinggal A kuadrat plus B kuadrat. Nah ini tadi luas 1 itu harus sama dengan luas 2. Berarti akibatnya luas 1 C kuadrat sama dengan luas 2 itu A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Soal nomor 9. Perhatikan gambar dua persegi di samping. Panjang sisi persegi besar adalah 15 cm. Luas persegi kecil adalah 25 cm persegi. Tentukan nilai X. Jadi di sini saya beri garis bantu dulu. Sekarang diperhatikan segitiga siku-siku. Berarti segini tadi panjangnya persegi 25, berarti sisinya 5, berarti panjang biru ini 5. Segini 15, segini 5, berarti total 20. Untuk panjangnya ini 15 karena persegi. Panjangnya sisi persegi ini sama, jadi 15. Sekarang diperhatikan segitiga siku-siku yang merah, panjang sisinya untuk kedua sisi siku-sikunya 20 sama 15. Kita mencari nilai X, berarti mencari sisi miring, berarti ditambah. Jadi X kuadrat sama dengan 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 20 kuadrat itu 400 ditambah 15 kuadrat itu 225. Jadi X kuadrat sama dengan 625. Berarti X sama dengan akar 625. Akar 625 adalah 25. Jadi nilai X adalah 25. Soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang AC 40 cm dan BC 24 cm. Titik D terletak pada AB sedemikian sehingga CD 25 cm. Panjang AD berapa cm? Berarti untuk mencari AB kita nyari AB dulu. AB kuadrat berarti sama dengan ini tadi AC-nya 40 kuadrat dikurangi BC-nya 24 kuadrat. Karena AB sisi siku-siku berarti dikurang. Jadi 40 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 40 kuadrat itu 1600 dikurangi 24 kuadrat 576. Berarti hasilnya adalah 1024. Jadi panjangnya AB itu sama dengan akar 1024. Akar 1024 hasilnya adalah 32. Selanjutnya kita mencari panjang BD dulu dari segitiga siku-siku BDC. Berarti untuk mencari BD itu berarti mencari bukan miring, berarti dikurang. Tadi untuk CD-nya diketahui 25 dan BC-nya tadi diketahui 24. Jadi dikurang 25 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. 25 kuadrat 625 dikurangi 24 kuadrat 576. Hasilnya adalah 49.
Jadi BD sama dengan akar dari 49. Hasilnya adalah 7. Sekarang tujuan kita mau mencari panjang AD. AD itu berarti sama dengan AB dikurangi BD. AB-nya tadi 32 dikurangi 7. Hasilnya adalah 25. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai materi teorema Pythagoras. Khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8, ayo kita berlatih 6.1. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.